Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Masih di pelajaran IPA. Kita bahas materi selanjutnya ya. Kemarin kita sudah membahas hukum Ohm. Dan sekarang kita bahas tentang hukum pertama Kirchhoff ya. Hukum pertama berarti nanti ada hukum keduanya? Iya, ada ya. Sekarang kita bahas dulu hukum pertama Kirchhoff. Ini dibacanya Kirchhoff ya. Mulai. Nah, muatan listrik yang mengalir melalui rangkaian listrik itu bersifat kekal. Artinya kekal itu berarti dia tetap ya. Artinya, muatan listrik yang mengalir ke titik percabangan dalam suatu rangkaian besarnya sama dengan muatan listrik yang keluar dari titik percabangan itu. Seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ada satu titik percabangan P. Nah, di sini ada muatan yang masuk, ada yang muatan yang keluar. Ya, di sini yang masuk kita lihat ada Q1, Q2 dan Q5. Dan muatan yang keluar di sini ada Q4 dan Q3 ya. Nah, ini muatan Q1, Q2 dan Q5 menuju titik percabangan P dan muatan Q3 dan Q4 keluar dari titik percabangan P. Secara umum tadi dikatakan bahwa muatan listrik bersifat kekal. Maka jumlah muatan listrik yang masuk percabangan P itu sama dengan jumlah muatan listrik yang keluar dari titik percabangan P. Jadi jumlah yang masuk itu sama dengan jumlah yang keluar. Jumlahnya sama karena dia bersifat. Nah, dalam hal ini berlaku persamaan Q masuk sama dengan Q yang keluar. Atau tadi yang masuk itu Q1 tambah Q2 tambah Q5 sama dengan Q3 tambah Q4. Jumlahnya sama ya, jumlahnya sama. Karena tadi sifatnya dikatakan sifatnya kekal, jadi tetap nggak berkurang, nggak bertambah, tapi jumlahnya sama. Jika muatan mengalir selama selang waktu T, maka ini kita bagi Q1 per T ditambah Q2 per T tambah Q5 per T itu jumlahnya sama dengan Q3 per T tambah Q4 per T. Atau sesuai hukum Coulomb bahwa Q per T itu merupakan kuat arus. Maka kita bisa tuliskan I1 tambah I2 tambah I5 itu sama dengan I3 ditambah I4 ya. Artinya apa? Sigma I yang masuk atau jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Jumlahnya sama ya. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Bukan jumlah besarnya sama. Nah, persamaan tersebut ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Gustav Kirchhoff, seorang fisikawan berkebangsaan Jerman. Jadi sama-sama dari Jerman dengan Ohm ya. Hidupnya antara 1824 sampai 1887 yang kita kenal dengan hukum pertama Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan. Ya, gitu. Jadi jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Ini kita lihat seperti apa rangkaiannya. Nah, misalnya di sini ada arus yang masuk sebesar 3 ampere ke sini. Maka arus yang keluar juga sama sebesar 3 ampere. Ini pada rangkaian listrik seri seperti ini, arus yang masuk misalnya 0,5 ampere, yang keluar juga setengah ampere. Begitupun pada rangkaian yang paralel. Yang masuk 1 ampere terbagi 2 cabang, tapi yang keluar juga jumlahnya sama 1 ampere. Contohnya, misalnya di sini kita punya sebuah rangkaian seperti ini. Ada I1 3 ampere, I2-nya 1 ampere, I4-nya 0,5 ampere, I3 dan I5 kita belum tahu. Ini I1 terbagi menjadi 3 cabang, cabang I2, I3 dan I4. Nah, dari gambar di samping tentukan besar I3 dan I5. Dari gambar kita bisa ketahui bahwa I1 atau kuat arus yang masuk itu sebesar 3 ampere. Lalu di titik percabangan itu bercabang menjadi 3 cabang, ada I2 sebesar 1 ampere dan I4 sebesar 0,5 ampere. Nah, ada juga I3, tapi kita belum tahu besarnya berapa, maka kita harus cari. Sementara I5 itu nanti dia keluar dari titik percabangan ya.
Ditanyakannya I3 dan I5. Sesuai persamaan hukum pertama Kirchhoff bahwa jumlah arus kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Maka arus yang masuk tadi I1 itu sama dengan yang keluar tadi I2 tambah I3 tambah I4. Kalau kita masukkan angkanya, I1-nya 3, I2-nya 1, I4-nya 0,5. Kita bisa tuliskan seperti ini. Maka 3 sama dengan 1,5 tambah I3, maka I3 tinggal kurangi saja, pindah ruas 3 kurangi 1,5 sama dengan 1,5 ampere. Jadi besarnya arus yang ketiga, I3 itu adalah sebesar 1,5 ampere. Kalau kamu jumlahkan I2, I3 dengan I4, I2 berapa? 1 ditambah I3 1,5, 2,5 ditambah 0,5 jadi 3 ampere. Sama jumlahnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan I5? Tadi dikatakan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini yang masuk I1, I5 itu merupakan arus yang keluar. Maka kita bisa samakan I1 sama dengan I5. Maka besarnya I5 adalah sebesar 3 ampere juga ya. Itu aja, hanya penjumlahan biasa saja ya. Semoga kamu bisa memahaminya. Kalau ada yang kurang jelas, kamu bisa tanyakan di forum PCR atau di grup kelas ya. Ini latihan yang kedua. Tadi latihan yang pertama itu tentang hukum Ohm. Latihan yang kedua tentang hukum Kirchhoff. Ada titik percabangan seperti ini. Nah, jika I1 2 ampere, I3 1 ampere, I4 0,5 ampere, dan I5 1,5 ampere, maka tentukan besar I2 ya. Oke. Kamu tinggal mencari I2-nya saja, persamaannya sama, kita masih menggunakan hukum pertama Kirchhoff. Jumlahkan, kurangi, kamu bisa dapatkan besar I2-nya. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.